Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan desentralisasi otonomi daerah dan kedudukan pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de, yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat, terbagi menjadi dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yaitu 1. Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi. Yang kedua, kontinental, membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentralisasi, dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Next. 2. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkat daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa pengertian otonomi daerah, yaitu A. Otonomi daerah menurut C.J. Franzen. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. B. Otonomi daerah menurut J. Wajong, otonomi daerah merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri. C. Otonomi daerah menurut Ateng Syarifuddin. Otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 4. UU nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah kelulusan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu 1. Prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip RIIL dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. 3. Prinsip penyebaran, asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Next. 4. Prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. 5. Prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Utamanya adalah aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Ada 3 landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, UUD, Ketetapan MPRI, dan Undang-Undang UU. Berikut penjelasannya. 1. Undang-Undang Dasar, acuan hukum otonomi daerah terdapat pada Pasal UUD 1945, Pasal 18 UUD ayat 1 dan 2, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Ketetapan MPR RI, TAP MPR RI nomor XP
atau MPR atau 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang UU. Ada 2 UU yang mengatur, yaitu UU nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam UU nomor 12. 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dimensi otonomi daerah. Ada dua nilai dalam dasar yang dikembangkan UUD 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu 1. Nilai unitaris. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara state. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI, tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. 2. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 UUD NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan konsentrasi di bidang ketatanegaraan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk mengembang suatu daerah yang memiliki potensi dari ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandasan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan pemuda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. A. Kedudukan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang, di antaranya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, serta sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara. Ada 5 tujuan diberikannya kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan, ketiga, menciptakan demokratisasi, keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara dalam arti sempit, pemerintah hanya terdiri dari eksekutif saja. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. 1. Fungsi layanan. Tujuan dari fungsi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama-sama. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, kepercayaan, dan sebagainya. 2. Fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan memberi penekanan pada pengaturan yang tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat, tapi juga kepada pemerintah sendiri. Hal ini berarti pemerintah dalam membuat kebijakan akan lebih dinamis untuk mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus
meminimalisir intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Sehingga fungsi pemerintah dalam hal ini adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Next. Terdapat 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah, yaitu menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan yang diperlukan demi keberlangsungan sistem ekonomi modern. Hal tersebut seperti pelindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijadikan oleh pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, namun masih sulit dijangkau oleh beberapa orang. Menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan demi meminimalkan konflik. Maka dari itu, pemerintah akan menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat, tanpa adanya pengawasan. Kemungkinan besar dapat terjadi kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol. Next. Next, yuk. Udah. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. 3. Fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan dijalankan oleh pemerintah dalam rangka memperdayakan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi ataupun menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sehingga pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Udah. Sekian dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?